Farmakokinetik. Farmakokinetik terdiri dua kata. Farmako yang berarti obat dan kinetik yang berarti gerakan. Jadi farmakokinetik artinya pergerakan reaksi obat dari awal masuk ke dalam tubuh hingga obat sampai ke tempatnya. Dalam penyerapan obat ke dalam tubuh ada melalui beberapa proses, biasanya disingkat sebagai ADME atau ADME. Yang pertama, absorpsi. Absorpsi merupakan proses masuknya obat ke dalam aliran darah. Ada beberapa jenis absorpsi obat yang digolongkan dengan cara penggunaannya. Yang pertama, pemberian obat secara sublingual, yaitu dengan cara obat sublingual dikonsumsi dengan diletakkan di bawah lidah, tidak usah ditelan. Yang kedua, pemberian obat secara peroral diberikan melalui mulut langsung dan ditelan. Yang ketiga, pemberian obat secara parektal, yaitu memberikan obat yang dimasukkan lewat anus. Yang keempat, pemberian obat secara lokal yang dilakukan dengan cara menaruhkan obat di atas kulit seperti salep. Yang kelima, pemberian obat secara inhalasi dengan cara dihirup untuk masuk ke dalam paru-paru. Yang keenam, pemberian obat secara parenteral dengan cara suntikan, biasanya untuk pasien yang tidak kooperatif atau sedang tidak sadarkan diri. Yang kedua, ada proses distribusi. Pada tahap distribusi, obat yang sudah masuk ke dalam darah akan ditransfer oleh darah ke berbagai jaringan. Faktor-faktor yang biasanya mempengaruhi proses distribusi ada aliran darah. Organ dengan aliran darah terbesar yaitu jantung, heper, dan ginjal akan lebih cepat daripada melalui kulit, lemak, dan otot. Yang kedua, permeabilitas kapiler. Distribusi obat tergantung pada distribusi kapiler dan obatnya. Yang ketiga, ikatan protein. Obat yang berkontak dengan protein dan membentuk ikatan akan menyebabkan obat tidak dapat bekerja. Yang ketiga, ada proses metabolisme. Proses metabolisme adalah proses ketika tubuh mengubah obat menjadi lebih larut dalam air agar mudah dikeluarkan dari tubuh. Tujuannya membuat obat yang larut dalam lemak akan larut dalam air. Yang ketiga, proses ekskresi. Proses ekskresi adalah proses pembuangan obat dari dalam tubuh. Jalan utamanya biasanya melalui ginjal, empedu, dan paru. Farmakodinamik. Farmakodinamik adalah proses respon tubuh atau efek yang ditimbulkan obat kepada tubuh pasien ketika mengkonsumsi suatu obat. Interaksi obat terhadap tubuh pasien ada dua, yaitu yang pertama interaksi antagonis. Efek obat yang pertama akan diantagoniskan oleh obat yang kedua. Jika diberikan secara bersamaan, tidak akan ada efeknya. Obat tersebut saling menghilangkan efeknya. Interaksi obat sinergisme. Setelah obat diberikan dengan reseptor yang ada di dalam jaringan, serangkaian peristiwa kimiawi di dalam sel akan mempengaruhi fungsi dari tubuh. Setelah obat diberikan dengan reseptor, maka obat akan menghasilkan efek. Efek obat dalam tubuh ada dua. Yang pertama, efek yang diharapkan atau efek terapeutik adalah efek yang kita harapkan, yaitu sembuh, atau efek yang membuat diri kita menjadi lebih baik. Yang kedua, ada efek yang tidak diharapkan. Efek yang tidak diharapkan ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, efek samping. Efek samping obat merupakan kondisi yang muncul di luar efek obat yang diharapkan, seperti mual, muntah, mengantuk, pusing, dan gatal-gatal. Efek yang kedua ada efek toksik, adalah efek yang tidak diharapkan karena efeknya yang dapat menimbulkan keracunan. Efek toksik dapat menyebabkan kematian dan kecacatan. Biasanya efek samping obat tergantung juga dengan faktor-faktor seperti yang pertama faktor usia, faktor berat badan,
faktor jenis kelamin, faktor kondisi kesehatan, dan tingkat keparahan penyakit. Makin parah efek samping yang akan didapat. Terima kasih.